Jadi gangguan emosional anaknya atau nanti ketika dewasa itu dia jadi lebih emosi, nggak tahan banting gitu kan. Atau yang paling parahnya mungkin ntar jadi psikopat. Halo Sobat Tujuh, balik lagi di Ask the Doctor barengan sama Lisa Anissa dan juga Dokter Andreas. oh kayak gini ya dok ya? Iya. Oke, sama Dokter Andreas nih. Dokter Andreas ini emang benar-benar dokter anak terkeren di sini. Di sini ya. Di sini ya. Enggak dong, di seluruh dunia dong buat kamu. Amin. Aduh, amin. Nah, jadi dokter, kita kan ngomongin soal anak nih ya. Tadi udah kita bahas juga, kita sempat bahas yang soal COVID ya. Ya. Gimana sih anak di tengah pandemi COVID ini. Sekarang, ini ada yang menarik lagi nih. Kita bakal bahas tentang Grow Flower Children alias tumbuh kembang anak. Ngomongin soal tumbuh kembang anak nih ya, Ya. Dok. Anak ini kan sebenarnya ada golden time ya. Ya, betul. Nah, ya kan, dari dia bayi, terus udah gitu golden time-nya itu umur berapa sih dok? Ada dua. Lupa. Fase pertama golden time buat bayi bertumbuh atau anak bertumbuh itu dari 1000 hari pertama. Kapan tuh? Dari waktu hamil sampai usia 2 tahun. Oh, dari di kandungan? Di kandungan. Sampai oke. usia 2 tahun. Itu fase terbaik, Oke. pertumbuhan tercepat. Oke. Yang kedua saat nanti pubertas. Waduh, yang pubertas nih agak-agak, aduh harus bener-bener diawasin banget. Dipantau bener-bener. Iya. Anyway, pada saat memang bener ya dari pas hamil sampai 2 tahun, Ya. memang kayaknya tumbuh kembang anak itu cepet ya. Iya, Dari betul. mulai berat badan naiknya cepet Ya. gitu kan. Setelah 2 tahun kok lambat gitu. Kita perlu worried nggak sih sebagai orang tua gitu? Seharusnya kita memang harus memantau atau benar tadi, worry dari awal justru. Sehingga kita worry tapi kita doing something, kerjain sesuatu. Berikan nutrisi saat hamil yang baik gitu. Berikan dulu kebahagiaan yang baik buat ibu-ibu hamil. Kita memberikan nutrisi saat kehamilan tadi gitu sampai nanti usia 2 tahun. Kenapa? Karena tadi itu golden period pertumbuhan anak itu terbaik dari usia kandungan sampai usia 2 tahun atau kita bilang 1000 hari pertama gitu. Nah, hari ke-2000 ini gimana dok? Aduh, 2000. Ntar 3000, 4000, 5000, 6000 banyak deh. Oke. Nah dok, sebenarnya kan memang udah ada panduannya kalau misalnya kita ke puskesmas atau Ya. ke rumah sakit kan, oh ya di usia segini harusnya bisa begini begitu, Ya. begini begitu. Tapi sebenarnya ada anak yang agak telat gitu ya. Nah itu gimana ya dok kita cara menanganinya gitu kalau ketika anak yang lain udah pada bisa berbicara nih, yang lain udah pada bisa udah bisa jalan kaki, udah bisa jalan ke mall, kok anak aku masih situ-situ aja gitu, gimana dok? Ya, jadi yang paling benar itu datang ke rumah sakit bukan saat sakit. Jadi di saat 2 tahun pertama kehadiran anak itu bukan saat sakit, tapi justru dipantau satu tadi, berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya. Terus yang paling penting tumbuh kembang anak. Ada range antara usia sekian, dari 0 sampai 3, 36, 12. Nah, sampai 12 ini kita pantau. Kenapa? Supaya tadi nggak dapat deh tuh fase-fase kok anaknya si ini udah jalan, anaknya si itu udah ini, anak saya masih begini-begini aja. Nah, itu gunanya. Kebiasaan ibu-ibu komplek, lihat anak itu. Kayak Bu anaknya Tejo ibu. ya? Ya, anak ibu itu udah bisa ini, kamu tuh ya belum bisa apa-apa. Saat imunisasi sampai 6 bulan itu datanglah setiap bulan. Tapi nanti setelah 6 bulan mungkin datang per 3 bulan. Untuk apa? Hanya sekedar berkonsultasi soal tumbuh kembang anak. Jadi penting tuh, banyak yang nggak tahu nih. Mm-mm. Kayaknya udah aja lah. Betul. Ntar juga bisa sendiri, banyak yang kayak gitu. Iya, Kan betul. sebenarnya perlu banget ya. Mm-mm. Oke, nah biasanya kalau di usia bayi kita masih sebagai orang tua masih sering cek gitu, Ya. kontrol gitu. Karena kita takut kan bayi itu masih rentan gitu kan. Nah setelah dia toddler, kayak udah mulai kayak males-males ke rumah sakit gitu. Bener. Udahlah, dia udah bisa gini, Iya. dia udah bisa kasih makan ini gitu kan. Nah kadang ada hal-hal yang miss di situ yang kita nggak tahu. Oh, kok anak kita begini sih? Nah salah satunya adalah tantrum. Ariel tantrum. Oke, nah ini kita bakal bahas soal tantrum nih Sobat Tujuh ya kan. Ada yang selama ini orang tua itu sebenarnya kayak ini paling marah biasa, ini mah udah biasa. Ini mah paling juga semenit 2 menit gitu. Tapi sebenarnya di balik tantrum itu ada sesuatu ya? Ada apa itu? Ada apa itu dok? Saya juga nggak tahu. Ntar kita cari tahu. Oke, baiklah. Iya. Bagaimana dok?
Jadi tantrum itu perlu diketahui dulu, definisi tantrum ini apa? Tantrum ini adalah ledakan emosi pada anak. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena mungkin ada yang dia pengen atau dia pengen sesuatu ungkapkan gitu, tapi nggak berhasil. Nah, nggak berhasil kenapa? Karena mungkin satu, nggak ada orang untuk ceritanya, untuk ngomong, nggak ada untuk minta. Orang tuanya sibuk. Harusnya anak kecil dari kecil udah harus bisa curhat ya. Iya, diajakin curhat. Yang kedua, orang tuanya selain sibuk malah justru marahin anaknya pas lagi kayak begitu. Jadi malah nah itu nggak boleh. Justru yang bikin tantrum itu semakin hebat ketika dia lagi emosi, si orang tua malah nyuekin, ninggalin jalan deh ke sana. Udah biarin aja, didiemin aja, itu yang salah. Ketika anak tantrum, mau nggak mau, kita harus datang sama dia. Kita datang, kita peluk. Kita tunjukkan bahwa kita sangat amat mengasihi anak kita. Artinya apa? Kasih sayangnya itu ada. Kan dia tantrum itu karena dia pengen menunjukkan emosinya. Luapan atau kita bilang ledakan, jreng gitu. Ledakan emosi harus diredam dengan kasih sayang. Jadi emosinya turun, baru nanti di situ kita kasih pengertian sama si anak berdasarkan usia perkembangannya dia. Nih mitos juga. Udah biarin aja deh, supaya apa? Supaya anaknya nggak manja, nggak besar kepala, nggak kepengen begini-begini, pokoknya semua adatnya gede, kata zaman dulu tuh, kata orang tua. Jadi didimin aja, ditinggalin. Yang ada ntar dia makin tantrum dan dia menyimpan satu traumatik sendiri, trauma. Jadi nggak boleh tuh bikin trauma. Nah, trauma inilah yang dibawa sampai dia besar. Trauma ini yang dibawa sampai besar yang akhirnya nanti bisa menyebabkan kelainan-kelainan kejiwaan lain. Tuh, jadi dia nggak berhasil meluapkan emosinya, justru malah dicuekin, dia nggak dianggap ada, dia tidak disayang. Akhirnya apa? Tersimpanlah dalam hatinya, dia trauma, oh saya sendiri, oh saya tidak ada yang pedulikan, saya kesepian. Akhirnya apa? Nanti jadinya yaitu tadi gangguan jiwa. Kelainan jiwa yang ketara apa sih dok, kayak gimana? Salah satu yang paling gampang, paling standar adalah gangguan emosional. Jadi anaknya tuh jauh lebih emosi, di dewasa itu akhirnya apa? Senggol bacok. Iya, senggol bacok. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia berpikir secara tidak nalar. Artinya apa? Nalarnya itu tiba-tiba berubah. Artinya apa? Pemikirannya dia itu hanya dia yang memikirkan. Jadi dia nggak sadar bahwa yang dia pikirkan itu nggak pernah dipikirkan orang lain. Itu kita bilang apa tuh? Itu penyebar hoax mungkin. Nah, tuh bisa juga kayak gitu ya. penyebar hoax tuh kayaknya. Nah, jadi itu yang paling banyak ya yang muncul. Jadi gangguan emosional anaknya, atau nanti ketika dewasa itu dia jadi lebih emosi, nggak tahan banting gitu kan. Atau yang paling parahnya mungkin ntar jadi psikopat. Psikopat, ya ampun. Itu bakal mulanya dulu dari trauma ataupun jadi ya itu seperti itu. Jadi ketika dia ada ledakan emosi, tidak ada yang meredam emosinya dia. Ada nggak cara pencegahannya? Cara pencegahannya jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Tuh penting banget. Jangan suka marah-marahin anak. Yang kedua, jangan menuntut anak. Kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, kamu harus D, kamu harus E, kamu harus F. Gak boleh. Jangan dibiasakan menuntut sesuatu pada anak. Kenapa? Karena usia segitu tidak harus dituntut untuk mengerti sesuatu. Jadi yang justru harus dikerjakan adalah si orang tua memberikan contoh dan membimbing bagaimana caranya dia mengontrol emosi terhadap kondisi-kondisi tertentu. Sehingga anak melihat, oh iya seharusnya, oh orang tua saya seperti ini, oh ayah saya begini, oh ibu saya begini. Itu sih preventifnya seperti itu. Jadi kita mencegah anak supaya nggak meledakkan emosinya atau bahasa kasarnya tantrum. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, itu membuat traumatik sendiri pada anak dan akhirnya tadi cikal bakalnya nanti ketika dewasa yaitu. Jadi si emosinya anak ketika kecil dibawalah sampai dewasa dan dia punya rasa satu benci, marah berlebihan, ya kan gitu. Nanti menyimpan sesuatu dan akhirnya tipikalnya meledak-meledak. Nah, itu yang akhirnya yang paling parah ya tadi gitu, gangguan kejiwaan. Ini yang nggak boleh gitu. Jadi harus ada perubahan yang sekarang banyak yang bisa dibaca. Ketemu dokter anak yang banyak, ketemu dokter tumbuh kembang yang banyak, ketemu banyak-banyak bacaan psikologi. Jadi disitulah kita harus justru dengan banyaknya ini kita berubah jadi orang milenial yang jauh lebih baik supaya nggak jadi anak-anak yang sama seperti
kayak zaman dulu. Iya, berarti ngaruh juga ke mental Banget. anak nantinya ya. Anak Banget. gimana caranya mental anak tetap kuat tapi tanpa dengan perlakuan seperti cubit-cubit. era jajahan gitu Iya. ya. Wah, Kita harus merdeka. kita Nah, harus itu dia. merdeka. Ya, pokoknya sebagai orang tua yang milenial ya Sobat 7 Ya. tidak membuat anaknya menjadi terjajah karena nasihat-nasihat kita, apalagi pakai cubit-cubitan. Oke deh, dokter mau dicubit? Pelan ya. Oke. Dokter makasih banyak loh ya soal ini tumbuh kembang anaknya gitu kan, growing flower children. Di topik kita kali ini bener-bener ngebantu banget ya kan. Apalagi buat ayah bunda di rumah ya. Sekarang kan udah zamannya milenial, kita harus tahu cara penanganan supaya anak ini tidak menjadi sosok psikopat pada nantinya sudah besar ya kan. Kalau manja kayak aku nggak apa-apa gitu ya kan. Oke dokter, makasih banyak loh. Sama-sama. Ya, nanti kita ketemu lagi deh dok ya. Aku nanti konsultasi anak saya karena anak saya ini emang agak-agak pusing. Makin pusing sekali, tapi aku tidak mau memarahinya karena sekarang udah dikasih tahu dokter jangan marah-marah. Siap. Oke deh, makasih banyak dok Sama-sama. waktunya. Nah itu dia tadi Sobat 7, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Ask the Doctor. Kalau gitu Lisa dan juga Dokter Andreas pamit undur diri, sampai ketemu lagi, bye-bye. Ayo dok, temenin aku cari Ayo. anakku yang hilang dan bapaknya juga yang hilang.